Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik. Terima kasih ya Aba. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu di tengah kami. Engkau datang, Engkau menjumpai kami, Engkau melawat kepada kami. Semuanya karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau sayang kepada kami. Demikian juga kami mau katakan kami sayang sama Tuhan Yesus. Engkau yang sayang sama Tuhan Yesus pribadi lepas pribadi bilang sama Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, aku sayang sama Tuhan Yesus. Aku cinta sama Tuhan Yesus. Yes Lord. Biarlah kasih-Mu memenuhi kami. Biarlah kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Karena kasih-Mu memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih kami sungguh merasakan kehadiran-Mu. Berfirmanlah bagi kami umat-Mu, pakai hamba-Mu yang bukan apa-apa ini, untuk menyampaikan isi hati Tuhan dengan cara yang sederhana, supaya kami memahami isi hati-Mu dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Shalom. Wow, saya percaya selalu merupakan sebuah sukacita yang besar bagi saya bisa hadir, beribadah, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama dengan umat Tuhan yang on fire, yang cinta Tuhan. Yang setuju lambaikan tangan tinggi-tinggi. Wow, haleluya. Puji Tuhan, hari ini saya mendapat tugas dari Daddy Peter dan Bunda Christine untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, mari kita akan melihat di dalam Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ke-26 Bapak Ibu ya. Amsal 21 ayat yang ke-26 kita akan baca bersama-sama 2-3. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Tolong garis bawahi itu saudara ya. Orang benar memberi tanpa batas. Nanti kita akan kembali ke ayat itu saudara. Saya mau cerita, saya sama Rachel ini berulang tahunnya selisih 1 hari saudara. Saya lebih dahulu, baru kemudian Rachel. Karena dia lahir persis di hari ulang tahun pernikahan kami yang kedua saudara. Nah, jadi waktu pas dia kelas 2 SD, saya mempersiapkan, saya dan Foni, kita persiapkan tentu kado ya buat anak satu-satunya saudara. Orang Cina Benteng bilang semata wayang katanya saudara ya. Saya nggak tahu, mungkin karena wayang matanya cuma satu kali begitu saudara ya. Nah, kita udah persiapkan itu saudara. Tetapi rupanya karena saya ulang tahun lebih dahulu sehari sebelum dia, Rachel ternyata sudah mempersiapkan juga kado yang istimewa buat saya saudara. Dan kadonya itu bukan barang yang mewah, bukan jam tangan yang mewah, bukan angpau, bukan saudara. Tetapi sebuah surat pribadi yang dia tulis dengan tulisan tangannya sendiri saudara. Tulisan anak SD saudara. Ucapan selamat ulang tahun untuk saya, disertai dengan stiker gambar saudara. Kan kalau anak kecil kan senang ya, stiker-stiker gambar ditempel saudara. Dan juga ada doa yang diberikan kepada saya. Saya pengen tanya dulu, siapa di antara Bapak Ibu yang pernah terima surat seperti itu dari anak-anaknya? Lambaikan tangan. Wah, banyak juga saudara ya. Kalau ada yang gak terima, jangan-jangan anaknya takut sama bapaknya. Saudara, gue dikasih Tuhan, tapi yang menarik adalah di akhir suratnya Rachel mengatakan, maaf ya Pi, aku hanya bisa kasih surat ini untuk hadiah ulang tahun Papi. Soalnya aku kan belum punya uang. Itu tulisan dia saudara. Menurut Anda, seberapa bernilainya surat dari Rachel buat saya? Seberapa bernilai Bapak Ibu? Ada yang bilang, ya cuman surat model begitu aja. Atau mungkin ada yang bilang, hadiah apaan tuh? Cuman surat doang. Mungkin Bapak Ibu waktu ulang tahun dan cuma sekedar diucapkan ucapan selamat, berkata, masa ngucapin doang, kadonya nggak ada.
Itu kan yang sering kita katakan, saudara. Nah, hari ini saudara, tema khotbahnya adalah nilai sebuah pemberian. The value of giving, saudara. The value of giving. Nilai sebuah pemberian. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pemberian itu umumnya dinilai dari 4 aspek, saudara. Apa saja? Yang pertama adalah bentuk pemberian. Apa? Kurang keras apa? Bentuk pemberian. Apa bendanya? Apakah barangnya barang berharga? Ataukah mungkin yang diberikan barang yang biasa-biasa saja? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ini adalah penilaian yang paling mendasar, saudara. Kalau kita menilai sebuah pemberian dari orang lain hanya berdasarkan aspek ini saja, maka sebetulnya kita belum memahami nilai pemberian yang sesungguhnya. Yang mengerti katakan amin, saudara. Nah, di dalam Alkitab kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 8 sampai 9. Mari saya akan baca, tolong dibuka, kita akan simak baik-baik. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 8 sampai 9. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan." Yuk baca sama-sama dengan keras. 2, 3. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Hari itu saudara, ribuan orang, lebih dari 5.000 orang datang mendengar pengajaran Yesus. Mereka sangat tertarik, saudara. Mereka lupa hari sudah mulai larut dan perut mereka mulai lapar. Waktu itu murid-murid berkata, "Enggak, disuruh pulang aja Tuhan Yesus supaya mereka cari makanan." Yesus bilang, "Enggak, kamu harus beri mereka makan." Nah, terus kemudian tadi yang kita baca itu, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai. Saya pengen tanya, siapa di sini yang punya anak kecil, anak TK, anak SD, angkat tangan tinggi-tinggi? Oke, kalau dia bawa roti, rotinya segede apa, saudara? Apakah roti-roti segede roti buaya begitu? Enggak, saudara ya. Yang gede-gede gitu enggak ya. Sehingga ranselnya penuh dengan roti gitu. Enggak, saudara. Pasti menu bekal yang kecil. Dan juga 2 ikan. Kan enggak mungkin anak kecil datang bawa 2 ekor ikan paus. Digotong-gotong gitu kan enggak mungkin, saudara ya. Itulah sebabnya murid-murid berkata, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi kalau kita hanya menilai sebuah pemberian berdasarkan bentuknya, kita belum memberikan penilaian yang sesuai, saudara. Lalu yang kedua, aspek penilaian dari pemberian itu adalah manfaatnya. Apakah barang yang diberikan itu memberi manfaat, memberi faedah paling besar? Misalnya bagi orang yang lapar, udah 3 hari 3 malam gak makan, gak punya makanan, saudara. Terus kemudian buat orang seperti itu mana yang paling berharga? Apakah pakaian ataukah makanan, saudara? Saya pengen tanya, apa? Makan. Kalau Om Handoko di sini puasa, puasanya terpaksa apa enggak? Oh, nggak mungkin puasa terpaksa ya. Kalau misalnya Om Handoko puasa udah lapar, terus kemudian tiba-tiba ada Pak Rio datang, "Nih, kamu lapar kan? Saya kasih pakaian yang bagus." Ya boleh lah, tapi kan bukan itu. Nilainya saya lagi lapar gitu. Tapi coba kalau Pak Rio datang, bawa makanan. Waduh, nasi campur bak, komplit. Waduh, saudara. Mulai dari kuping sampai kaki, saudara. Wah, ada semua di situ. Itu rasanya, saudara. Jadi lebih berharga, saudara. Nah, apalagi kalau orang udah lapar banget, bukan dikasih makanan, malah dikasih nasihat. Makanya kamu mesti kerja, kamu lapar kan? Ini karena kamu malas kerja. Coba, wah saudara, kalau orang udah lapar dikasih nasihat kira-kira bagaimana? Wah, bisa ditimbuk, saudara ya. Saudaraku dikasih Tuhan, itulah sebabnya kita memberi apa yang bermanfaat. Dan bicara soal memberi makan, saudara, Daddy Peter, ya gembala kita, menginisiasi Natal Muspija tahun 2024 yang dilaksanakan 2025, Januari tanggal 23 besok dengan temanya Natal berbagi kasih.
apa yang dikasih? Yaitu adalah makan siang bergizi gratis, saudara. Itu dia. Ada 1.500 kita siapkan, ya saudara. Jadi ini perlu. Dan kita akan bergerak kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini bukan pertama kali, saudara. Muspija udah sering, udah beberapa kali mengadakan sampai seluruh provinsi Banten. Dan ini yang berikutnya, yang kesekian kali, saudara. Memberi makan. Bukan cuma makan biasa, makan bergizi. Makanya saya pastikan kepada PIC, tolong menunya paling enggak ada ayam atau ikan. Jangan menunya cuma nasi, sayur, sama tempe doang gitu, saudara ya. Nanti mereka, wah bisa marah, udah lapar, terima begitu, saudara ya. Jadi itu, saudara. Ya. Lalu kemudian, kalau kita melihat di dalam Alkitab, Mazmur 146, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8, gak usah dibaca ya. Tuhan memberi apa yang bermanfaat bagi kita. Dikatakan Tuhan menegakkan keadilan bagi orang yang diperas. Kemudian memberi roti kepada orang yang lapar sih. Jadi yang pemberian Tuhan itu tepat, sesuai dengan manfaatnya, saudara. Membebaskan orang-orang yang terkurung, membuka mata orang yang buta. Jadi pemberian Tuhan itu adalah pemberian yang memiliki manfaat bagi umatnya. Yang mengerti katakan amin, saudara. Nah, bentuk pemberian yang kecil dan sederhana sekalipun, jika itu bermanfaat bagi orang yang menerima, maka itu bernilai besar. Makanya jangan bilang, wah masa cuman ngasih makan nasi box doang. Enggak, saudara. Ya, artinya apa? Sekalipun bentuk pemberiannya kecil dan sederhana, kalau itu bermanfaat, maka itu memiliki nilai yang besar. Kita baca Matius 10 ayat 42. Matius 10 ayat 42 firman Tuhan berkata begini, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Bayangkan, ngasihnya apa? Secangkir air yang sejuk, dapat upah dari Tuhan. Kenapa? Bermanfaat bagi yang menerima. Ada teman saya, mahasiswa teologi, dia berkata, bayangkan air putih yang sejuk secangkir aja itu punya pahala yang besar. Apalagi kalau dicampur susu, dicampur sirup, dicampur kolang kaling, pasti akan lebih menjadi berkat. Wah, saya bilang betul juga nih orangnya. Lalu kemudian yang ketiga, motivasi dalam pemberian, saudara. Jadi nilai pemberian itu juga ditentukan dari apa? Motivasi si pemberi. Tujuannya ngasih itu tulus apa enggak, saudara? Yuk kita baca nih ya, Amsal 15 ayat 17. Baca, yuk, 2, 3. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian, saudara. Jadi buat saya, kalau berdasarkan ayat ini, mendingan saya diajak makan sama Pak Handoko sepiring sayur daripada diajak makan all you can eat Brazilian barbecue, tetapi dengan kebencian. Wah, buat apa, saudara? Betul nggak? Makannya juga nggak enak, saudara, nggak ketelen, saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pemberian yang berharga sekalipun, kalau motivasi pemberiannya itu salah, misalnya untuk melancarkan proyek, bisnis, supaya naik jabatan, maka sesungguhnya itu nilainya rendah, saudara. Tapi pemberian yang diberikan dengan motivasi yang tulus, sekecil apapun, memiliki nilai yang besar. Yang keempat adalah upaya yang dikeluarkan seseorang di dalam memberikan pemberian itu, saudara. Jangan sekedar melihat pemberian berdasarkan bentuknya saja, tetapi effort, upaya yang dikeluarkan di dalam pemberian tersebut. Kan biasanya kalau Bapak Ibu jalan-jalan keluar kota, keluar negeri, pas pulang ketemu sama teman-teman di kantor, lalu Bapak Ibu kan bawa oleh-oleh. Siapa yang suka bawa oleh-oleh buat temennya? Wah, yakin nih? Waduh, saudara ya. Begitu bawa oleh-oleh, terus kemudian bilang, maaf ya, ini cuman ngasihnya segini doang, sedikit aja.
Kalau kita menilai dari bentuk pemberiannya, mungkin kurang bernilai. Mungkin hanya beberapa keping kue atau makanan ringan saja. Dan kita berkata, aduh ngapain sih lu susah-susah bawa beginian. Nah ini dia saudara. Nilainya bukan dari bentuk pemberiannya, tetapi effort, upaya yang dia berikan untuk dia bisa menyiapkan oleh-olehnya. Bisa saja dia habis jalan-jalan, duit udah habis. Tapi karena dia ingin memberi kepada saudara, dia menyisihkan dari sisa uangnya untuk beli oleh-oleh. Supaya waktu dia pulang, dia bisa memberi kepada saudara. Yang mengerti katakan amin. So jangan lihat bentuknya, tetapi effort yang diberikan saudara. Itu sebabnya setiap kali ada orang misalnya pergi kasih oleh-oleh, saya nggak lihat bentuknya, tetapi effortnya, upayanya, motivasinya. Itulah cara kita menilai sebuah pemberian. Yang mengerti katakan amin. Nah sekarang mari kita melihat nilai pemberian Tuhan Yesus kepada kita. Yang pertama, bentuk yang Yesus berikan kepada kita, itu adalah dia memberikan nyawanya untuk kita. Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi waktu Yesus memberi, bentuknya adalah nyawanya saudara. Lalu kemudian manfaatnya, manfaat pemberian Yesus kepada kita apa? Untuk menebus dan menyelamatkan kita saudara. Bukan cuma sekedar engkau punya hidup yang baik, bukan cuma sekedar punya bisnis yang baik, bukan cuma sekedar punya rumah tangga yang baik, tetapi yang lebih utama adalah untuk menebus dan menyelamatkan kita. Ibrani 9 ayat 15, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Manfaat yang dia berikan dalam pemberiannya sangat luar biasa. Sehingga kita yang harusnya binasa karena dosa, kita ditebus, kita diselamatkan. Nah apa motivasi Yesus dalam memberi saudara? Karena dia mengasihi kita. Amin saudara. Because he loves me. Karena dia mengasihi saya. Karena dia mengasihi saudara. Bilang kiri kananmu, karena Yesus mengasihi kamu. Because Jesus loves you. Amin saudara. Yohanes 15 ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Benar saudara. Ada di sini yang mau mati untuk sahabatmu? Wah rasanya kalau ada ancaman lari paling duluan saudara ya. Jangankan buat sahabat, kadang buat pasangan aja mana mau saudara. Ya, ada ancaman gitu ya. Wih, malah suaminya bilang, udah kamu di depan gitu saudara ya. Wah, jangan begitu saudara. Jadi betul yang Yesus katakan, karena dia sangat mengasihi kita. Lalu yang keempat, apa upaya yang dikeluarkan Yesus untuk menanggung penderitaan? Yaitu menanggung penderitaan karena dosa kita. Itu upaya yang dilakukan. Yesaya pasal 53 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Untuk memberikan pemberian yang terbaik, Yesus memberikan effort yang terbaik, upaya yang maksimal. Dia disiksa. Waduh, macam-macam saudara. Luar biasa. Sekarang saudara, mari kita introspeksi diri
dan menilai pemberian kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Sudahkah kita memberi yang terbaik? Waktu Anda menolong orang lain yang membutuhkan pertolonganmu, sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk mereka? Atau memberi yang sekedarnya? Waktu kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, sudahkah kita memberi yang terbaik? Atau memberi yang sekedarnya? Yang kedua, apakah kita memberi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain dan bagi pekerjaan Tuhan? Saudaraku, waktu kita menabur untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan, itu bukan cuma memberkati 1-2 orang, memberkati semuanya. Betul gak saudara? Waktu Anda menabur dan uangnya dikelola, digunakan untuk sarana prasarana ibadah, sehingga kita bisa dengan nyaman beribadah, enak saudara. Lihat videotron yang enak, baca juga jelas, ikut nyanyi enak saudara. Bahkan lebih dari itu saudara, sehingga kita bisa merasakan hadirat Tuhan saudara. Wah saudara, itu semua waktu kita menabur, bukan cuma untuk 1-2 orang, tapi untuk seluruh jemaat. Waktu kita menabur untuk kegerakan misi, lewat taburan kita berapa banyak orang-orang yang dijangkau oleh Injil Kristus. Mungkin Anda gak ikut serta, mungkin Anda gak ada waktu para pendeta, para hamba Tuhan yang diutus itu memberitakan Injil, tetapi taburanmu saudara, itu menolong mereka. Waktu kita menabur diakonia saudara, mungkin Anda gak ikut, Anda gak tahu, tetapi gereja mengelola dengan baik. Bantuan kepada orang miskin diberikan, khususnya kepada mereka yang membutuhkan saudara. Saya membantu, dipercaya, membantu gembala kita, Dedi Peter. Dan saya melihat bagaimana beliau dengan hati yang penuh dengan belas kasihan menggelontorkan banyak dana saudara. Untuk apa? Untuk Provinsi Banten, untuk kesejahteraan masyarakat. Dari mana? Taburan kita semua. Yang mengerti katakan amin saudara. Apakah kita memberi dengan motivasi yang benar? Dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Dan apakah kita waktu memberi, sudah memberi dengan effort yang besar? Kalau masih rasa enteng mah, semermata aja, berarti effortnya belum besar saudara. Tapi coba kalau naburnya itu sampai gitu kayaknya, aduh gitu saudara ya. Wah, itu berarti effort yang diberikan itu besar saudara. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita kembali kepada ayat bacaan kita di awal, Amsal 21 ayat 17, 20 dan 26. Saya akan baca, simak baik-baik. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. 26, keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Seorang yang bijak adalah orang yang menggunakan hasil kerjanya, penghasilannya dengan arif dan bijaksana. Dia bisa mengatur keuangannya dengan baik, sehingga apa? Dikatakan ia tidak berkekurangan, bahkan menjadi kaya. Jadi kalau ada orang yang udah gajinya lumayan besar, tapi kekurangan terus, jangan-jangan ini pengelolaannya tidak arif, tidak bijaksana. Yang mengerti katakan amin saudara. Bahkan dikatakan kalau orang itu bijak, ia akan memberi kepada orang lain tanpa batas. Sebaliknya orang yang bebal adalah orang yang suka bersenang-senang, gemar berpesta pora. Ia hanya mengikuti keinginan nafsunya semata-mata, sehingga dengan sekejap menghabiskan apa yang telah diperolehnya. Wah, pengennya yang senang-senang, foya-foya. Wow, baru gajian, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Begitu tanggal 10, 15, udah habis duitnya saudara. Akhirnya apa? Pinjam sini, pinjam situ, pinjam sini, pinjam situ. Lagi pas gak punya duit, lihat ini, lihat itu, kepengen saudara. Begitu gajian, beli lagi saudara, beli lagi. Tidak mengatur keuangan dengan baik saudara. Bulan depan, Februari,
kita akan memberikan persembahan sulung. Apa saudara? Persembahan sulung. Dan kita GBI Gatsu memaknai persembahan sulung sebagai seluruh penghasilan yang kita terima sepanjang Januari dan kita persembahkan pada bulan Februari. Saya sampaikan tadi apa? Kita GBI Gatsu. Siapa? Kita. Siapa? Kita. Kita memaknai persembahan sulung sebagai persembahan dari penghasilan yang pertama seluruhnya di bulan Januari, kita persembahkan di bulan Februari. Jika ada yang punya pemahaman, penafsiran yang lain yang berbeda, silakan saudara. Tapi kita keluarga besar GBI Gatsu, inilah pemaknaan kita akan persembahan sulung. Yang mengerti katakan amin. Seluruh penghasilan yang kita terima sepanjang Januari, kita persembahkan pada bulan Februari. Dan ingat saudara, ingat ini, jangan dipotong-potong ya. Prinsipnya adalah satu, memberi dengan apa? Kerelaan hati. Artinya apa ya? Bukan dengan paksaan, dipaksa-paksa, jangan, nggak boleh. Harus lahir dari kerelaan hati. Yang kedua, memberi dalam apa? Kemurahan hati, saudara. Memberi dengan apa? Ucapan syukur kepada Tuhan. Because He first loved me. Karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Kalau kita memberi, karena Tuhan Yesus telah lebih dahulu memberi yang terbaik kepada kita. Yang setuju dan percaya boleh lambaikan tangan. Tuhan kasih yang terbaik buat kita, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.